Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Mammon. Setelah melihat perubahan Kang Wu, ia pun merasakan kembali ketakutan yang pernah ia lalui saat pertarungannya dahulu melawan Raja Iblis Oh Kang Wu. Ia bahkan sampai melangkah mundur dan berkata, Jangan mendekat, pergi." Tidak hanya itu, cairan hitam perlahan berusaha untuk mendekati Mammon. Ya, itu adalah cairan yang melahap segalanya. Mammon tahu benar betapa mengerikannya cairan hitam tersebut. Oleh sebab itulah, daripada dilahap hidup-hidup, Mammon pun melarikan diri dengan cara menggelinding. Sebenarnya Mammon merupakan salah satu Archduke tercepat, tapi karena tubuhnya yang besar itu menghalangi kecepatannya. Ia melarikan diri dari lahapan cairan hitam yang keluar dari tubuh Kang Wu. Hingga pada akhirnya ia pun bisa melihat peralatan neraka miliknya dan berlindung di baliknya. Untungnya cairan-cairan yang mengejar Mammon berhenti, atau lebih tepatnya terhentikan, karena tidak bisa memasuki wilayah yang dilindungi oleh peralatan neraka. Ya, walau bagaimanapun, peralatan neraka adalah artefak terbaik dan terkuat yang dimiliki oleh para Archduke. Untungnya Mammon masih memilikinya, dan saat melihat cairan-cairan tersebut tidak bisa menyentuhnya, timbul sedikit harapan. Dahulu saat ia melawan Raja Iblis, seluruh langit ditutupi oleh cairan hitam, yang artinya itu menunjukkan seberapa besarnya kekuatan dari Kang Wu. Tapi saat ini nampaknya kekuatan yang ditunjukkan tidak sebesar saat pertarungannya dahulu. Oleh sebab itulah Mammon meyakini setidaknya ia masih memiliki sedikit harapan untuk mengalahkan Raja Iblis yang kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Tapi ia pun mulai merasakan sebuah keanehan. Cairan hitam yang awalnya ingin melahapnya tiba-tiba menyusut dari 5 meter menjadi 1 meter. Di saat Mammon bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Iblis, tiba-tiba muncullah sekelompok para iblis yang melambai-lambaikan tangannya kepada Mammon. Mereka berteriak, "Archduke Mammon, akhirnya kami bisa melihatmu bangun." Mammon yang bingung pun berkata, "Siapa kalian?" Mereka pun menjawab bahwa mereka adalah iblis yang berasal dari neraka lingkaran 8. Sudah lama mereka menantikan kebangkitan Mammon, dan karena saat ini mereka tengah kesulitan berhadapan dengan para manusia, mereka pun ingin meminta bantuannya. Tapi tentunya Mammon sama sekali tidak memiliki waktu. Ia bahkan nampak sangat kesulitan dan kebingungan saat melawan Raja Iblis Oh Kang Wu. Ia pun mengabaikan para iblis, dan yang terjadi setelahnya, ia pun akhirnya tahu apa yang telah direncanakan oleh Oh Kang Wu. Perlahan Mammon bisa merasakan meningkatnya energi iblis yang ada di sekitarnya, dan yang terjadi setelahnya, beberapa otoritas Kang Wu mulai bergerak. Pertama hanya satu otoritas, tapi lama-lama jumlahnya meningkat hingga tercapailah 500 otoritas kekuatan. Itu semua dipersiapkan untuk menghancurkan pertahanan dari peralatan neraka milik Mammon, dan setelahnya 500 otoritas pun menyerangnya secara bersamaan. Alhasil pertahanan dari peralatan nerakanya pun hancur. Tentunya itu sulit untuk dipercayai. Ketakutan terlihat lebih jelas di wajah Mammon. Para iblis yang awalnya ingin meminta bantuan kepada Mammon juga akhirnya menyadari rasa takut yang pernah mereka rasakan, yaitu intimidasi kuat yang pernah dikeluarkan oleh Raja Iblis.
Kembali lagi ke Mammon. Harapan terakhirnya benar-benar telah hancur dan ia pun kembali teringat pertanyaan Raja Iblis tepat sebelum ia membuka pintu segel keduanya, yaitu kenapa dirinya Mammon menyerang atau ingin bertarung melawan Kanggu si Raja Iblis. Dan tentunya Mammon sama sekali tidak memiliki jawaban apapun. Dan yang terjadi setelahnya, karena pertahanan peralatan nerakanya telah hancur, cairan hitam yang sebelumnya terhenti kini mulai melahap tubuh Mammon secara keseluruhan. Dan ini adalah kekalahan kedua bagi Mammon. Tentunya sudah tidak ada lagi kesempatan lainnya. Di sisi yang berbeda, kita bisa melihat Kanggu yang tengah tenggelam di dalam kegelapan. Tidak hanya itu, ada banyak mulut yang tengah mencabik-cabiknya. Kanggu berusaha untuk keluar dari dalam kegelapan, tapi hasilnya sia-sia. Ia pun sadar bahwa itu adalah bagian terdelapan dari 10.000 inti iblis yang seharusnya tidak ia gunakan. Biasanya Kanggu hanya menggunakan sampai gerbang pertama, tapi saat ini ia menggunakan gerbang kedua yang jelas-jelas dengan kemampuannya saat ini masih sulit baginya untuk kembali. Memang dahulu Kanggu pernah membuka pintu kedua, yaitu saat bertarung melawan Baal, dan sangat sulit baginya untuk kembali. Tapi saat ini situasinya benar-benar berbeda. Ia bahkan sudah terlihat putus asa karena tidak mungkin baginya dengan kekuatannya yang saat ini bisa keluar dari kegelapan yang melahapnya. Hingga suatu ketika ia pun teringat rasa sakit, siksaan, dan juga penderitaan. Bagaimana ia bertahan 10.000 tahun di neraka. Dan Kanggu pun membulatkan tekadnya. Bagaimanapun caranya ia harus keluar dari kegelapan tersebut. Kanggu pun mulai menjelajahi lautan terdalam dari 10.000 inti iblis. Tentunya ia berharap menemukan celah dan bisa keluar dari sana. Hingga pada akhirnya Kanggu pun melihat sesuatu yang ia kira celah. Tapi semakin dekat Kanggu melihat, ternyata itu bukanlah celah. Itu adalah sebuah mata. Mata yang sangat besar. Dan yang lebih mengejutkan adalah mata tersebut berkata, "Kenapa kau sudah ada di sini?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.